Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Magfiroh dengan NIM 8600076111. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan RPP yang telah saya susun, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan materi kota atau kabupaten tempat aku tinggal. A, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami. Peserta didik dapat menyebutkan informasi kota atau kabupaten tempat tinggalnya dengan benar. Yang kedua, mengaplikasi. Peserta didik dapat menyajikan informasi sederhana tentang lingkungan daerah tempat tinggal dengan tepat. Yang ketiga, merefleksi. Peserta didik dapat menceritakan pengalaman belajar dan menunjukkan sikap bangga terhadap daerah tempat tinggalnya. B, dimensi profil lulusan. Yang pertama, penanaman kritis. Yang kedua, kolaborasi. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, kreativitas. C, desain pembelajaran. Yang pertama, praktik pedagogis, metode observasi, diskusi kelompok, tanya jawab, demonstrasi, presentasi, dan project based learning dengan membuat toples administrasiku atau tosaku. Yang kedua yaitu lingkungan pembelajaran. Peserta didik belajar secara kolaboratif melalui pengamatan lingkungan sekitar, berbagai pengalaman tentang daerah tempat tinggal, dan berdiskusi dalam kelompok. Yang ketiga yaitu kemitraan pembelajaran. Kolaborasi antara guru, peserta didik, dan orang tua untuk membantu siswa mengenali potensi daerah tempat tinggal masing-masing. Yang keempat yaitu pemanfaatan digital. Menggunakan video pembelajaran tentang kota dan kabupaten, gambar interaktif, dan tayangan foto lingkungan daerah sekitar melalui LCD atau IFP. D, sarana dan prasarana. Yang pertama, media, video profil kota atau kabupaten setempat. Yang kedua, gambar fasilitas umum. Yang ketiga, lagu Indonesia Pusaka. Yang keempat, game edukatif interaktif, yaitu kenali kotaku. Yang kelima, lembar kerja peserta didik atau LKPD. 2. Alat dan bahan, laptop dan IFP, speaker aktif, gunting, toples, kertas hias, kartu identitas, lem, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang ketiga, sumber pembelajaran, yaitu bisa dari lingkungan sekitar sekolah, dalam peserta rumah didik, proyektor, buku siswa IPAS kelas 3 SD. Yang ke E, pendekatan model dan metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran mendalam atau disebut deep learning. Yang kedua, model, yaitu menggunakan project based learning. Yang ketiga yaitu metode, menggunakan ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, demonstrasi, observasi, presentasi, bermain, dan peran. Selanjutnya, kompetensi inti. A, pengalaman belajar. Prinsip pembelajaran bermakna dan menyenangkan. 1. Guru membuka kelas dengan salam ceria dan yel-yel semangat, seperti selamat pagi anak-anak. Yang kedua yaitu guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang ketiga yaitu salah satu peserta didik dapat memimpin doa. Yang keempat yaitu peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Pusaka sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Kelima, observasi bermakna dan menggembirakan. Yang ketujuh, guru menggali pengetahuan awal peserta didik melalui pertanyaan pemantik, seperti di kota apa atau di kabupaten apa yang kalian tinggal. Yang selanjutnya yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. B, memahami. Untuk prinsip pembelajarannya yaitu sama, bermakna dan berkesadaran. Yang pertama, guru dan peserta didik melakukan tanya jawab interaktif, seperti anak-anak, apa perbedaannya kota dan kabupaten? Ada yang tahu? Dan fasilitas apa yang ada di kota atau kabupaten ya? Yang kedua yaitu guru menjelaskan konsep kota dan kabupaten, perbedaan ciri-ciri, fungsi fasilitas umum seperti pasar, terminal, rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu guru menampilkan kartu-kartu gambar fasilitas umum. Peserta didik diminta menebak nama dan fungsi fasilitas kartu tersebut secara bergiliran. Guru menyampaikan masalah kontekstual atau kita seperti anak-anak, bayangkan kita adalah warga baru di kota ini. Kita perlu mengenal tempat-tempat penting yang ada di kota ini. Kemana saja ya kita perlu pergi, seperti kita kalau sakit, mana ya kita perginya? Selanjutnya, peserta didik dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok mendapatkan kartu peran fasilitas masing-masing, seperti kelompok pasar, kelompok rumah sakit, kelompok alun-alun, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perwakilan kelompok melakukan simulasi. Selanjutnya, setiap kelompok berdiskusi untuk menjawab, apa nama fasilitas kami, di mana letaknya di kota atau kabupaten kita, apa fungsinya. Yang ke-8, perwakilan kelompok melakukan simulasi singkat, seperti bermain peran. Sebagai petugas di fasilitas umum, mereka akan berkunjung dan mengajukan pertanyaan seperti rumah sakit, dokter, dan pasien, dan begitu pun lainnya.
Yang ke-9, guru memberikan penguatan dan klarifikasi setelah kelompok tampil. Yang ke-10, guru menampilkan video singkat profil kota atau kabupaten setempat melalui IFP atau aktivitas memanfaatkan digital. Peserta didik menyaksikan dan menyatat hal-hal menarik yang mereka lihat. Yang 11, guru bersama peserta didik melakukan ice breaking. Yang ke-12, guru mengajak peserta didik bermain game edukatif interaktif seperti Kenali Kotaku. Berisi soal menyatukan fasilitas umum dengan fungsinya dan tebak-tebakan nama tempat di kota atau kabupaten. Selanjutnya yaitu guru mengajukan pertanyaan tematik kepada peserta didik seperti anak-anak, kalau ada teman atau seseorang yang ingin mengirim surat ke rumahmu, apakah kalian hafal alamat tempat tinggal kalian? Yang ke-14 yaitu guru mengiring peserta didik untuk menyadari bahwa setiap warga termasuk mereka memiliki identitas administrasi wilayah yang penting untuk diketahui dan diingat. Mulai dari RT, RW, desa dan kelurahan, kabupaten atau kota, kecamatan, dan provinsi. Yang ke-15 itu guru bersama peserta didik mencari solusi. Bagaimana caranya ya agar kita bisa mengingat dan menyimpan informasi agar kita yaitu guru dan peserta didik mencari solusi. Seperti contohnya bagaimana ya caranya agar kita bisa mengingat dan menyimpan informasi penting tentang wilayah tempat tinggal kita dengan cara apa ya yang menyenangkan. Peserta didik digiring untuk membuat tosaku atau toples administrasiku. Yang ke-16 yaitu guru menjelaskan konsep tosaku, sebuah toples yang didekorasi sendiri dan berisi kartu-kartu informasi administrasi wilayah tempat tinggal peserta didik. Guru dan peserta didik menyiapkan alat dan bahannya yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu langkahnya, toples plastik bekas yang telah dibersihkan, kartu tosaku yaitu yang berisi 4 kartu yang telah disiapkan oleh guru, pensil, spidol, dan kertas hias untuk mendekorasi toples dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu peserta didik mendekorasi toples masing-masing dengan kreatif, diberi nama dan dihias sesuai selera sebagai bentuk kepemilikan dan kebanggaan terhadap karya. Selanjutnya, guru mengenakan 4 jenis kartu yang akan diisi dan dimasukkan ke dalam tosaku. Selanjutnya yaitu menguji dan hasil atau singkat 3 PJBL. Peserta didik mengisi 4 kartu tosaku secara mandiri. Setelah semua kartu selesai diisi, peserta didik memasukkan kartu ke dalam toples dan menutupnya. Tosaku resmi menjadi arsip mini identitas wilayah. Yang ke-19 yaitu secara bergantian beberapa peserta didik diminta maju ke depan untuk memperkenalkan diri dan wilayah tempat tinggalnya masing-masing. Informasi dari toples tosak. Yang ke-20 yaitu guru memberikan apresiasi dan penguatan seperti luar biasa anak-anak, sekarang kalian sudah tahu ya di mana tempat kalian tinggal. Selanjutnya tosaku dibawa pulang sebagai bentuk kenang-kenangan belajar sekaligus mengingat identitas administrasi wilayah tempat tinggal peserta didik. Dan terakhir yaitu penutup, instruksi refleksi. Guru meminta peserta didik untuk menceritakan pengalaman belajarnya hari ini melalui jurnal belajar seperti pertanyaan panduan, apa yang aku pelajari hari ini, itu memahami. Ketiga yaitu asesmen pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu asesmen diagnostik atau sebelum pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk mengukur pemahaman awal peserta didik tentang kota atau kabupaten dan fasilitas umum di sekitar tempat tinggal mereka. Untuk teknik, tanya jawab lisan atau persepsi dan pengamatan awal. Contoh pertanyaan seperti di kota atau kabupaten apa yang kamu tinggal, tempat-tempat apa yang kamu kenal di sana, pernahkah kamu pergi ke pasar, rumah sakit, dan lainnya. Coba ceritakan. Nah, untuk B, asesmen formatif atau selama pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk mengukur pemahaman dan keterampilan peserta didik selama proses belajar. Teknik observasi proses dan penilaian kerja. Yang ketiga yaitu asesmen sumatif atau akhir pembelajaran. Tujuannya untuk mengukur penguasaan peserta didik terhadap materi topik A, kota atau kabupaten mana tempat aku tinggal. Nah, untuk tekniknya yaitu teknik tertulis atau LKPD evaluasi. Nah, untuk media pembelajarannya kurang lebihnya seperti ini kalau contoh di RPP, yaitu tosaku atau toples administrasiku. Ini nanti untuk menyimpan data atau identitas menggunakan botol bekas atau toples yang sudah tidak digunakan. Dan untuk menghiasnya sesuai peserta didik mau seperti apa, itu terserah peserta didik. Nanti dikasih nama, kelas, dan tanggal. Nah, selanjutnya yaitu LKPD 1 atau kegiatan kelompok, mengenal fasilitas umum, kota atau kabupaten kita. Nanti ini saya akan mengasihkan lembaran untuk diisi oleh peserta didik. Nanti saya akan membagi kelompok, misalnya tadi ada kelompok pasar, ini kelompok rumah sakit, ini kelompok terminal, dan lain sebagainya. Nah, nanti LKPD-nya ini saya bagi per kelompok
1. Dan di sini juga sudah ada petunjuk kegiatan kelompok. Peserta didik tinggal menjawab sesuai arahan petunjuknya. Selanjutnya yaitu informasi fasilitas umum kelompok kami, yaitu di sini ada gambar-gambar dan nama-namanya. Nanti peserta didik tinggal menyesuaikan saja. Nanti rumah sakit itu gambarnya yang mana ya, nanti tinggal ditarik. Nanti Bu Guru juga akan mengasihkan lembarannya. Kalian tinggal mengisi saja. Isi informasi lengkap tentang fasilitas umum. Nah, di sini tuh sudah ada nama lengkap fasilitas, lokasi atau alamat kota atau kabupaten kami, fungsi utama fasilitas ini, siapa saja yang bekerja di sini, dan buka. Terus mengapa fasilitas ini penting bagi masyarakat. Nanti Bu Guru juga yang akan mengasihkan lembarannya, yaitu dialog bermain peran. Di sini sudah ada untuk perannya yaitu petugas warga. Seperti nanti contohnya itu rumah sakit seperti dokter dan pasien. Nah, untuk LKPD 2 yaitu kegiatan individu atau media pembelajaran tersaku yang membuat atau mengisi kartu identitas wilayah. Di sini sudah ada petunjuknya untuk mengisi. Nanti Bu Guru juga akan mengasih lembarannya, dan di sini kartunya ada 4 kartu. Yang pertama yaitu kartu wilayah. Yang kedua yaitu fasilitas umum, yang ketiga pemimpinku, yang keempat kebanggaan daerah, yang ketiga yaitu evaluasi individu. Di sini sudah ada soal evaluasi, ada juga petunjuk cara mengerjakannya. Nanti kalian tinggal mengerjakan sesuai arah petunjuknya. Sudah ada soalnya juga, nanti kalian tinggal mengisi saja. Untuk yang terakhir yaitu tuliskan nama wilayah tempat tinggal kalian. Lengkapi bagian di bawah ini untuk membantu kalian. Di sini sudah ada susunan-susunan. Ada kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa, pendukuhan, RT dan RW. Demikian presentasi RPP yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Saya mengharapkan saran dan perbaikan untuk kedepannya, dan mohon maaf apabila ada kata dan sifat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.